كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dilihat di halaman 1. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Alhamdulillah wa syukurillah di hadapan Al Karom Bapak Ketua RW 18 Kota Cilai Bapak Eko paling mana baik Masya Allah damang sepuh ya, sepuh kita ya, orang tua kita semua, kita doakan semoga beliau Bapak Eko Ketua RW 18 di Melong ini terus berikan sehat walafiat, usianya berkah, keluarganya sehat walafiat, soleh-solehat, termasuk ibu juga, bapak-bapak ketua RT yang ada lingkungan RW 18 Kumis Sadayana, ibu jemaah pengajian, masya Allah sampai keluar sekarang Pak, luar biasa ini. Dulu kan cuma di dalam saja, aduh kayaknya harus diperluas ini. Alhamdulillah ya, wajah mumu dan bapak, alhamdulillah terima kasih para alumni haji yang kebetulan dan izin Allah bersama-sama kami dan mutakin termasuk calon pengantin nih, masya Allah akan nikah pada tanggal 5 Agustus baru disampaikan. Dan juga jemaah sekalian yang ikut nonton lewat TV DM by Facebook, DM streaming, ahlan wa sahlan. Kang Haji insya Allah khusus di ruang serbaguna RW 18 ini jadi kantor siangnya, jadi musola sholat berjamaah, jadi majelis taklim. Wah luar biasa ini. Saya baru menemukan kelang-keling Jawa Barat khususnya yang ada kantor RW multifungsi, bukan hanya ngurus urusan dunia tapi juga ngurus urusan akhirat. Mudah-mudahan berkah ini ya, insyaallah. Baik, maka itu saya ambil tema spesial ini. Apa temanya Bu? Giat mewujudkan rumah tangga bahagia. Hemat saya yang ingin mendapatkan rumah tangga yang bahagia bukan calon pengantin, bukan cuma pengantin baru, kita pun pengantin yang sudah bari sangat mendapatkan. Kalau untuk laki-laki ini banyak, sudah punya anak icu malah tetap kita berdoa terus bermunajat pada Allah supaya rumah tangga kita ini bahagia. Karena dengan kebahagiaan rumah tangga insya Allah dipastikan hidup ini pun akan bahagia. Hanya bahagia yang dimaksud tentu bukan hanya bahagia lahir saja, tapi juga bahagia batin. Bukan hanya bahagia fid dunya saja, tapi wa fil akhirah. Kenapa? Bahagia dunia itu sebentar. Usia kita termasuk saya ini tinggal sisanya. Haji Yus masya Allah ya, juga tinggal sisanya Pak Haji. Ya Pak, hati-hati. Yang sisa ini pun kita tidak tahu berapa lama lagi kah kita diberikan jatah umur. Makanya kalau rumah tangga hanya sekedar mendapatkan bahagia dunia saja rugi banget. Makanya kebahagiaan rumah tangga dalam Al-Quran itu bahagia dari dunia sampai ke akhirat. Berkumpulnya kita di surga nanti dan keluarga. Al-Qadus surah 13 ayat 23. Nah permasalahannya, bagaimanakah cara mewujudkan rumah tangga yang bahagia seperti itu? Ya, nah sekalian hemat saya,
untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia itu setiap saat kita belajar terus, Pak. Dan memang untuk mewujudkan rumah tangga tidak ada sekolahnya, tidak ada fakultas mawadah jurusan warohmah, nggak ada. Ya. Makanya gurunya adalah orang tua kita sendiri. Sepuh-sepuh kita ini yang sudah senior, masya Allah, itu guru kita semua. Namun dalam Al-Quran kita bersyukur Allah Azza wa Jalla di situ memberikan kiat-kiat yang sangat luar biasa hebatnya. Di antaranya kita tulis Quran surah Rum surah 30 ayat 21 itu. Satu ayat saja lah yang kita bahas ini. Kan kita hanya 1 jam Pak bangsa. Ayo 1 jam ya, setengah 8, 9 selesai ya. Mohon maaf fotonya agak telas nyampe gitu. Di tim kami muncul ya. Kemudian nanti ada beberapa hadis yang ingin saya sampaikan pada waktu boleh di Allah nanti. Jemaah yang Allah muliakan, namun sebelum sampai ke bagaimana kiat wujudkan rumah tangga supaya bahagia, istilah umum rumah tangga anu samawa. Ibu yang di luar tahu samawa. Sakinah, mawadah, warahmah. Ya. Kita akan lihat sekilas ya, sesuatu atau prosesi syariat yang bisa menghalalkan yang tadinya haram disebut dengan akdun nikah. Ya, ada 5 rukun nikah. Yang pertama ada mempelai laki-laki, mempelai wanita, kemudian syahidaini 2 orang saksi, kemudian wali, ijab kabul, selesai. Yang tadinya haram begitu ijab kabul berlangsung, nanti ya Adinda, Kang Haji Betsu Brahmana Restu Leresek itu ada dapat ketika ya nak ya. Masya Allah, insya Allah yang tadinya haram jadi halal. Itu begitu mudahnya syariat Islam itu bisa menghalalkan sesuatu yang tadinya haram hanya hitungan menit Pak, 5 menit selesai. Begitu wali saksi sudah hadir, ijab kabul dilangsungkan. Ijab itu pernyataan menikahkan oleh wali nanti. Ya, aku nikahkan engkau dengan putriku nama si fulana dengan mas kawin sekian dibayar kontan. Kabul penerimaan menikah dari mempelai laki-laki. Terima aku menikah. Nah, harus cepat tegas dengan putri bapak namanya siapa, binti siapa, dengan mas kawin sekian dibayar kontan. Yang tadinya haram itu seketika jadi halal. Ya, mari kita lihat Pak ya. Prosesi akad nikah ini untuk gambaran nanti tanggal 5 panggilannya Betsu saja. Nah, nih Basu nih, lihat nih. Bismillah. Min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Nih Bu, akan nikah nih seorang pemuda nih. Tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Haji Mato binti Musdalifah. Semangat nih. Semangat nih. Seperangkat alat salat tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Musdalifah dengan seperangkat. Oh, salah jangan. Saya nikahkan kamu. Konsen. Binti Haji Mato dengan mas seperangkat alat salat tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Musdalifah binti Haji Mato dengan seperangkat alat salat dibayar tunai karena Allah. Angkatnya Kang Haji gitu ya, sing tenang, sing tegar ya. Ada lagi satu lagi Bu nih,
Ini wali. Saya nikahkan dan saya kawinkan yang bernama Pria Anawati dengan mas kawin seperangan alat sebuah. Hati-hati wali ya. Masya Allah. Ini lagi. Dengan saudara bintang Kadet Kutu dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Mentang-mentang sudah sah. Langsung diboyong ke kamar. Nah, ini suatu yang bisa menghalalkan yang awalnya haram itu bisa cukup nikah. Ini gratis, nggak pakai biaya. Yang banyak biayanya itu Pak, aksesoris, adat. Kalau syariat itu nggak ada biaya, adatnya. Makanya dalam nikah, dalam Al-Quran disebutkan nikah itu syariat, bukan adat. Maka yang harus dipenuhi syariat, bukan adat. Itu ya. Jemaah rahimakumullah. Sigmund Freud, seorang ahli psikolog dunia, dia mengatakan katanya, kalau Anda ingin bahagia dalam rumah tangga, di sisi usia, umur laki-laki itu lebih tua 5 tahun. Ya, di 30 laki-lakinya, perempuan 25. 25, 20. Itu menurut teori barat. Betulkah demikian? Ternyata kenyataannya keliru. Enggak selalu. Ya saya tanya, ibu-ibu, Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah SAW nikah yang pertama di usia berapa tahun beliau? 25. Istri beliau yang tercinta Siti Khadijah berapa tahun? 40, dibalik malah. Beda 15 tahun, sepuh istrinya. Bahagia ke rumah tangga beliau, Masya Allah. Di muka bumi ini tidak ada sepasang suami istri yang mendapatkan kebahagiaan melebihi kebahagiaan beliau dan Siti Khadijah. Masya Allah. Beliau ditinggal wafat Khadijah ketika di Mekah, nikah lagi para istri yang lain, tetap yang beliau sebut Khadijah. Saya para istrinya cemburu. Ya Rasul kan sudah ada aku, kata Aisyah. Tidak, Aisyah, Khadijah itu wanita yang pertama beriman kepadaku, wanita yang menghabiskan hartanya, tenaganya, nyawanya untuk memperlancar dakwah. Ya. Contoh lain Pak, ini lihat Bu, di Irak Pak nih. Soalnya di Irak baru-baru ini ada perayaan istimewa. 3 pasang pengantin menikah berbarengan. Ini karena ketiga pengantin berasal dari satu keluarga. Lebih unik lagi, karena salah satu dari pasangan pengantin berbeda usia 70 tahun. Beda usianya 70 tahun Pak, Bu. Di desa Al-Isyaki. Kakeknya, laki-lakinya pengantin laki-laki 92 tahun. Pengantin wanitanya 22 tahun. Beda usia 70 tahun. Dan nikahnya berjamaah dengan anak, cucu, dan beliau sendiri. Kita lihat nih, biar Al-Isyaki di Saladin Irak ini menandai pesta pernikahan 3 pasang pengantin. Salah satu pasangan yang berbahagia itu adalah Muslim Muhammad berusia 92 tahun. 92 tahun. Menikah dengan Muna Al-Jabun yang baru berusia 20 tahun. Masya Allah. Muslim Muhammad merupakan tokoh desa, menduda selama 3 tahun setelah istrinya meninggal di usia 58 tahun. Kata pengantin laki-lakinya tentu alhamdulillah. Karena pengantin perempuan enggak juga Pak. Karena cucu, anak, sampai cici itu semuanya ada 325 orang. Itu dalam satu rumah yang besar bak istana. Bayangan daiknya. Ya rahimahullah. Baik, ini apalagi Pak? Terus kalau batai kita bagi tangan. Baik, kita bagi dalam 2 bagian. Yang pertama kita lihat perintah dan keutamaan menikah dalam Islam. Udah gitu baru bicara, masuk ke tema bagaimana cara mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya pada para sekalian, senior kita semua, Pak RW terlebih, guru kita semua. Saya tidak bermaksud mengajari Bapak Ibu yang sudah sukses berumah tangga.
sekedar ngasih pembekalan bagi ananda kita ini yang nanti akan melangsungkan pernikahan. Baik, perintah menikah selain tadi surah berapa? 30:21 juga ditemukan hadis surah Ahmad. Rasul bersabda, ya ma'syarus syabab man istata'a minkum ba'af falyatazawwaj. Ada Pak? Lihat. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang istata'a memiliki kemampuan untuk menikah, falyatazawwaj, jangan banyak pikiran, jangan dilama-lamakan, segera menikah. Bu, kalau ibu udah punya putri atau putra yang udah cukup umur, udah punya kenalan dekat, jangan dilama-lamakan. Bahaya. Ya, lagi dipitnah Pak. Segera tinggalkan. Sabda Nabi. Kenapa? Ini alasannya. Fa innahu aghadul lil basari wa ashril fajr. Dengan menikah itu satu, akan menundukkan pandangan, yang kedua akan memelihara kehormatan. Itu. Jadi kalaupun boncengan kesana kemari tidak akan dipitnah. Kenapa? Udah menikah. Namun apabila seksualitas besar, menikah pingin namun belum sanggup, wa malam yastati fa'alai bisaum, coba saumlah. Ya, dan saum akan memberi temperatur seksualitas, mungkin Senin Kamis. Masih juga seksualitas tinggi, libido tinggi, coba ayyamul bid. Masih juga coba saum daun. Ya. Fa'innahu lahu wijaun, karena dengan saum itu dapat membentengi dirinya. Satu, perintah menikah. Nah sekarang apa keutamaan menikah? Kita lihat Quran surah An-Nur surah 24 ayat 32 nih. Ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Mohon maaf ya, kalau suara yang dikeluarkan suka di backlist oleh YouTube. Ya. Punten Kang YouTube-nya ya. Jangan di backlist. Nih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang layak nikah dari hamba-hamba sayamu, baik hamba-hamba sayamu yang laki-laki maupun hamba sayamu yang perempuan. Iyakunu fuqara, jikalau kondisi mereka dalam keadaan fakir sebelum menikah, nikahkan. Maka yughnimullahu min fadli, setelah menikah Allah lah nanti akan memberikan fadilah kepada mereka. Wallahu wasi'un 'alim, Allah zat yang maha luas dan maha mengetahui itu Pak. Jadi perintah Allah dengan menikah itu tidak usah khawatir, Allah nanti akan memberikan fadilah, rezekinya akan dicukupkan, ya, kesehatan dan sebagainya. Bagaimanapun kan kalau bujangan mama benghar-benghar, dengan menikah gelas punya satu kan jadi dua, piring satu jadi dua, ya, nggak punya rumah dipunya rumah dan seterusnya. Berikutnya, menikah melengkapi separuh dari agama. Subhanallah. Apa maknanya? Idza tajawwadal 'abdu faqad istakmal nisfaddin. Barang siapa yang menikah, maka ia telah melengkapi setengah dari agamanya. Kemudian falyatnaqillah fi ma baqi, dan hendaklah dia bertakwa pada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi. Hadis apa? Jadi Pak, yang masih olangan, masih yang ulang sini, enggak nikah. Ya, Syekh Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal, setelah studi biografi beliau, malamnya istrinya meninggal, besoknya menikah. Sampai-sampai santrinya bingung, Syekh, kami bingung naon maneh, bingung, apakah innalillah atau barokallah. Nah, tadi malam Umi meninggal, Ana menikah, apa beliau? Beliau baca di sini, aku tidak ingin sehari pun kehilangan separuh agamaku. Masya Allah. Ya, mohon maaf para ibu, bapak jemaah yang Allah muliakan, saya sering kedatangan para bapak yang juga sama saya.
Ustaz, Bapak terus kantun ku si ibu sekian lama. Bapak tidak masih ngorang atuh. Ingin lagi menikah. Kenapa? Kalau ya banyak anak-anak, tapi banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh anak-anak untuk memelihara keseharian dan sebagainya. Ragap jalan ke budak mah. Ya nikah aja tuh Pak, kenapa? Udah ada. Lumayan ku baru datang menang. Ini saya mewakili ini. Quran surah Al-Isra surah 17 ayat 23. Ayat 23. Saya beri jawaban dalam Al-Quran. Allah menyatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak boleh menyembah yang lain, dan berbuat baiklah dan sebaik-baiknya kepada ibunda dan ayahandamu. Quran merintahkan yang nabil walidain, hormat kepada ibu maupun ayah itu merupakan bentuk kewajiban bahkan setelah tauhid kepada Allah. Apalagi kalau diantara salah satu di antara mereka sudah sepuh atau dua sudah sepuh, maka Allah mengatakan lakukan 3 hal. Yang pertama, fala taqul lahu uff, jangan mengatakan ah. Hati-hati, dosa besar itu. Jangan mengatakan sesuatu, bertindak sesuatu, isyarat dengan sesuatu yang bisa menyakiti hati mereka. Wala tanharhuma, apalagi menghardik, membentaknya. Namun wa qul lahuma qaulan karima, katakanlah kepada mereka dan kata-kata yang mulia. Bahkan yang poin keempat, doakanlah pada Allah, Rabbirhamhuma kama rabbayani. Di ananda jangan dihalang-halangi ya. Ayah anda udah tinggal ibu anda tercinta, mau menikah lagi, itu sunnah Rasul, perintah Allah. Yang penting betul-betul ada kecocokan, ada kemanfaatan. Lanjutkan. Baik. 3. Yang berikutnya, menikah dijamin akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf salah ketik SWT ya. Ini ananda Bapak Ibu yang ngasih motivasi kahidep khususnya. Oke kajian sekalian ini yang udah menikah, udah Pak, udah jadian dari wecena entong ya Bu. Salah satu hakun Allah aunuhum. Ada 3 kelompok manusia yang berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Ima di dunia juga di akhirat. Siapa itu? Yang pertama, al-mujahidu fi sabilillah, mereka yang berjihad memperjuangkan agama Allah. Macam di kantor RW kita ini. Bukan yang urusan dunia, urusan akhirat, taklim, tadarus, berjamaah bahkan dilakukan sini. Wal mukatabul ladzi yuridul ada. 2 yang akan ditolong oleh Allah, seorang hamba sahaya yang memerdekakan dirinya. Yang ketiga, nah ini wan nakihul ladzi yuridul afaf, hamba Allah yang menikah karena ingin memelihara kehormatannya. Tuh ya, semangat nih. Nah, Kang, lantas apa tujuan menikah dalam Islam? Nah, tertulis di Quran surah Rum tadi, ternyata tujuannya adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kalau saya simpulkan, tujuan pernikahan dalam Islam adalah litaskunu ilaiha. Apa itu? Supaya kalian merasa ayem, tentrem. Bahasa Prancis nama diistili heran pano. Ya, hidup ini akan berkah kalau punya pasangan. Nabi Adam dahulu diciptakan oleh Allah ya seorang diri. Lalu kemudian Allah menciptakan istrinya Babu Hawa di tuang rusuk beliau. Maka beliau lebih nyaman lagi. Istilah Quran litaskunu ilaiha. Merasa bahagia, ada tempat curhat, tempat berbagi. Udah punya putra, kebayang itu. Nikmatnya luar biasa ya. Hanya permasalahannya, bagaimanakah caranya untuk mendapatkan litaskunu ilaiha? Ada 2 situ. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah dan warahmah. Itu. Kuncinya ini Pak. Apa mawaddah?
Mawadah itu diantaranya meliputi satu, mawadah itu meliputi rupa. Mawadah itu berupa harta. Mawadah adalah jabatan. Di 3 poin ini. Mawadah itu bisa berbentuk rupa, bisa berbentuk harta atau jabatan. Merujuk sabda Nabi, dunkahul mar'ah li arba'in. Ditikahin sama wanita itu atas dasar 4 perkara. Limaliha, wali jamaliha, ya, wali hasabiha, wali diniha, parbida ditin teribat jangga. Sok tikahilah wanita yang kalian cintai. Satu, yang kaya raya, lima konglomerat. Yang kedua, udah kaya lagi, wali jamaliha, cantiknya nan rupawan. Udah gitu, wali hasabiha, turunannya bagus. Kemudian wali diniha, agamanya mantap. Mun aya parmino siga nama perebutnya dan hesefa itu, ya. Nah, kalaupun sulit yang memiliki 4 kriteria, parbida tidin taribat yadak. Pentingkan yang terakhir, itu agama. Kalau mentingkan yang 3 ini, mungkin ya akan bahagia, tapi sesaat. Tapi kalau milih yang ahli agama, solihah, akhlaknya bagus, ibadahnya mantap, baca Al-Qurannya luar biasa, ustadzah lagi, insya Allah yang lain akan mengikuti. Kenapa? Karena mawadah ini sifatnya nisbi. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang abadi. Yuk kita bahas sekilas rupa misalnya. Ini Bu, rupa manusia Bu, lihat Bu. Perkembangan kita sejak lahir jadi anak, bayi, anak masuk TK, lihat Bu wajahnya. Lucu ya, lucu ke TK mah, masuk SD kelihatan cantiknya, tamat masuk SMP, naik kelas masuk SMA, mau jana gelis kuliah apalagi. Baru lantas menikah, udah menikah, punya anak 1, anak 2. Anaknya gede, menikah, punya mantu, turun incuk, jadi ini pe gelis kote 18 tahun. 1 di depan, 8 di belakang. Balik ke naina, setak gitu. Adakah gadis di Permina usia 91 tahun gelis kene? Lewat. Ini faktor yang menyebabkan kenapa banyak laki-laki yang melihat rumput tetangga lebih hijau. Usia umur pernikahannya hanya beberapa tahun saja. Kenapa? Karena ketika isinya tidak cantik lagi, dia akan melihat lebih cantik. Gara-gara hanya bertujuan menikah karena rupanya saja. Nggak lama ya. Hadirin yang Allah menyatakan. Nih, lihat bos lagi nih. Tuh, budak-budang tuh, kanak-kanak kecil. Terus proses berjalan, usia terus berjalan, berubah jadi remaja, nutun mek itu. Sekolah SMA, ke kota, gawe. Tak lama kemudian, waktu begitu cepat berputar. Kerja keras, mikir sorangan wae nikah we. Udah nikah, alhamdulillah, budak-budak. Oh, gak bayi Bu. Lama-lama anaknya jadi gede. Dia terus bekerja keras, gak terasa waktu berputar anak yang gede itu kemudian ditikahkan berincu we. Dan kemudian ketika di sisa umurnya dia pulang kampung berdua sama istrinya. Nah, ini Bu, tuh kembali. Jadi ini inilah perjalanan hidup semua umat manusia. Ya. Atau mungkin karena hartanya nih Bu, lihat. Seorang TKW sudah menikah dengan ownernya, mas kawinnya 1 toko emas dijadikan mas kawin Pak. Ibu lihat kalungnya Bu, Masya Allah. Kadek pulang di panas ke rumahnya, tuh lihat, kalungnya tinggalin. Pertanyaannya, akankah ini abadi? Juga tidak. Harta itu cuma titipan, Masya Allah. Atau ibu punya mantu seperti ini, namanya Setipu. Dia ngomong, aku orang terkaya. Beda Bu.
Masya Allah, lumpang ngubung beda dadah tuh. Ajudannya seganteng, hartaku 900 juta dolar, kamu dikalikan usia luas. Allahu Akbar. Sombongnya luar biasa dia. Aku setiap lihat semua harta benda milik aku semua aku bisa. Ini hasil usahaku. Sombongnya. Allahu Akbar. Disangkanya hidup itu kan ngarokon bung beda buat hal itu. Biasanya pada orang yang seperti ini semua orang menuruti, Pak. Suruh teh sakti, Pak. Kalau bung harma loncat tuh. Masya Allah. Pertanyaannya lagi-lagi, apakah ini akan terus diabadi? Kekayaan itu, jabatan itu dirasakan? Kita lihat. Lagi santai. Tiba-tiba telepon bos sibuk. Dokter pribadimu. Pas terima, halo, ayana dok, nelpon. Halo. Aku tak bisa mengatakannya bagaimana. Kenapa? Tumormu sudah tidak bisa lagi sembuhkan. Prediksi kami usiamu tinggal 4 minggu deh. Coba lihat reaksi orang yang sombong yang kaya itu. Dikatakan dokternya usianya tinggal 4 minggu lagi, tinggal ibu. Mewek cuy. Allah Akbar. Ternyata harta yang banyak, kekayaan yang berlimpah, jabatan tinggi tidak bisa menolong ke atas kematiannya. Ya, hadirin yang Allah muliakan, maka itu Allah maha hebat. Dalam Al-Quran, kalau ingin litaskunu ilaiha, jangan cuma mawaddah saja. Yang sifatnya lahiriah, yang sifatnya bendawi, ya, yang akan kita tinggalkan. Tapi landasi rumah tangga kita sudah warohmah. Mungkin Pak, seusia kita mawaddah udah nggak ada, Pak. Istri nggak tegelis dari bapak nggak sepehot aja nabu ya. Tapi kalau tetap punya warohmah, masya Allah. Makin sepuh, makin tua, justru bukan cinta lagi nanti yang muncul. Di atas cinta. Perhatian. Ya. Nah, cuma warohmah ini tidak semudah seperti mencari mawaddah. Yang tadi contoh. Untuk mendapatkan mawaddah mudah, Pak, janting aki-aki 82 tahun, Pak Yukin kagadis, Pak, ya nama. 115 tahun yang tadi tidak saya sempat filmkan itu. Ya, siapa jodohnya 20 tahun mahasiswi. Kok mau ya? Karena mawaddahnya kuat. Lagi, boleh mawaddah diusahakan, tapi hati-hati jangan jadi tujuan utama. Tapi kalau sudah dapat warohmah, mawaddah otomatis mengikuti. Nah, untuk mendapatkan kasih sayang Allah ini yang dikenal warohmah, bagaimana caranya nih, Bu? 1, ada 4 ya. Istiqomah. Ini poin-poinnya dulu. 2, bersyukur. 3, beribadah. 4, hak dan kewajiban. Ini poin-poin besarnya, Pak. Ini semua ada bahasan tersendiri. Sebetulnya 1 poin, 1 tema ceramah ini, Pak. Jadi kesimpulan inti aja kita sampaikan. Istiqomah, Bu, bersyukur, beribadah, hak dan apa maksud istiqomah? Maksudnya istiqomah dalam beriman kepada Allah. Fussilat surah 41 ayat 30, 31, 32. Maaf, itu tidak saya tulis fotokopi, terlalu tebal nanti mau dibacakan waktu ini. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya mereka hamba Allah yang mengatakan Tuhan kami hanya Allah. Kemudian mereka beristiqomah. Beristiqomah, teguh pendirian. Tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Terlundut kalinduan, tergedak keanginan. Dihantam dengan kemiskinan, dagang rugi wae, awak keringan wae. Ya, masalah banyak banget. Datang tetangga aras bojong, atuh Pak, Bapak mah hirup mah cengkat-cengkat hirup di dagang hobi. Meureun we dagangna samanea. 10 manea tuh. Ini lain penyakit biasa, penyakit kiriman kah. Maca cager. Bapak harus minta diruqyah. Kalau ingin kaya sumping ke Gunung Kawi. Orang yang istiqomah insya Allah tidak akan tergoda oleh bisikan-bisikan seperti itu.
Sekali aku mengatakan la ilaha illallah, sampai akhir hayat dia tetap akan teguh mempertahankan kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah sampai akhir hayat. Ada kan rahmatullah, ambil contoh Pak, mungkin dulu masih ingat Bu, seorang sahabat Bilal itu di Mekah ini, karena beliau masuk Islam atau syahadat, meninggalkan agama berhala, apa yang terjadi? Beliau dikusur ke lapangan terbuka di padang pasir yang panas, disiksa habis-habisan supaya coplok iman Islamnya. Tetapi dalam kondisi terpuruk seperti pun, tetap di lisannya berkata Ahad, Allahu Ahad. Nah, kayak si panggil di jahat, si Abu Jahal, diinterogasi, katakan siapa yang kuat? Tetap saja Ahad, Allahu Akbar. Nah, keimanan kita istiqomah sebilah bidrapah. Tapi Rasul menyatakan, wahai Bilal, suara terompahmu dekat terdengar di telingaku di surga. Karena istiqomahnya. Sampai akhirnya capek nunjuk sana, dipanggul batu kutiluan tuh, saking beratnya, ditindihkan kepada badan Bilal, maksudnya supaya copot iman Islam. Tapi apa kata Bilal? Ahad. Nah gitu. Bu, siap Bu? Nah jembling. Ku hujan ke banyak orang. Badai berjamaah, badai hujan, badai ngawas, datang hujan. Alhamdulillah. Nah Bu, hujan. Ya, baik. Gimana yang Allah muliakan? Satu poin aja contohnya ya, masih banyak sebetulnya. Yang kedua Bu, bersyukur artinya pandai mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan. Terus kebahagiaan hidup ini bukan di sini, tapi di sini. Bu, di mana Bu? Mending iya. Itu hadis Nabi itu. Laisal gina an kasbul arad walakinnal gina naf. Nabi bersabda, bukanlah orang yang kaya yang sudah punya dunia dan segala isinya, melainkan yang kaya itu orang yang memiliki hati yang kaya. Yo, pilih Bu, yang di luar Bu, mending mana? Mending kaya harta, kaya hati. Kaya harta, miskin hati, atau miskin harta tapi kaya hati, yang mana? Dua nana. Orang minum harawoknya. Kita buktikan Pak di situ. Betulkah demikian? Yuk kita lihat Pak, betapa hebatnya nikmat Allah yang telah berikan pada kita. Nih lihat nih, yang Quran surah 14 ayat 7. Wa ta'azza rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah memberikan dua tawaran di sini. Ingatlah ketika Rabb mempermaklumkan satu, jikalau kalian mensyukuri sekecil apapun nikmat yang telah kuberikan, la azidannakum, lam taukid nun tasjid double Pak. Pasti benar-benar kami akan nambah nikmatku yang diberikan kepada kalian. Apakah nikmat berupa rezeki materinya, nominalnya, rupiahnya, duniawinya, juga nikmat berupa barokahnya. Ini mana Bu? Rezeki banyak nggak ada barokahnya, sedikit tapi barokah. Hawa kuahnya. Barokah aja Bu. Banyak sedikit relatif. Bu, uangnya banyak, usahanya berhasil, satu hari 100 juta. Masya Allah. Tapi kaya air di atas daun talas Pak. Seolah nggak bisa. Gajinya 500 juta sebulan. Dirawat rumah sakit biak 1M, kan batian tuh. Tidak barokah, banyak rezekinya, masalahnya macam-banyak lagi. Tapi rezeki yang barokah kalaupun sedikit, orang Cimahi bilang saedik mahi loh Pak. Makan cuma ya nasi panah, perlukan ku daging, ku gulai, ku sate sakitu, barokah, nikmat Pak. Jadi awak jadi daging, jadi tulang, anak-anak sehat, rumah tangga bahagia. Ya. Hadirin rahimakumullah, nih Pak, kita buka nih sedikit aja. Nah, lihat nikmat Allah berikan pada kita. Masa saya nggak terbayang ini ribuan jutaan macam ikan warna-warni eta kumaha gincuanna Pak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung betapa banyak nikmat Allah tidak akan terhitung.
Rasul mengumpamakan, usah diskusi, pergilah kau ke pantai, celupkan jarimu ke permukaan lautan, angkat, kecelak, ada air yang menetes. Nah, dan itulah nikmat Allah, rahmat Allah yang diberikan kepada semua makhluk sealam dunia, semuanya cukup kebagian. Dan yang tersisa, kira-kira Pak Ibu, kalau air laut diambil kecelak, sesana sebagai kecelak, Bu. Itu tersimpan utuh, khusus nanti Allah berikan pada hamba-hamba yang beriman nanti di akhirat. Betapa luasnya nikmat Allah. Allah menciptakan bumi langit dari ayam dan 6 masa, satu masa Allah entah mungkin ratusan, mungkin ribuan tahun. Setelah lengkap semua ciptakan, baru Allah menciptakan manusia. Jadi Nabi Adam misalnya Babu Hawa turun ke bumi, sudah lengkap semua. Kebayang Bu, tangan duaan di dunia dia, gitu. Adam, Hawa, luar biasa. Dan di antara Allah menciptakan lautan sejak zaman dulu sampai hari ini, lautan itu Allah ciptakan terus diusian Pak Jeng lautnya. Adakah Menteri Kelautan di kita punya program melakukan laut ke laut? Nggak ada. Nah, gimana cara ngalak laut? Di alam terus tiap hari, di belakang enggak buat air. Lihat Pak, nih, lihat Bu. Sejak dipancing, dulu mah ditombak, dipanah, zaman primitif, sekarang satu kali ngala, Masya Allah. Ribuan ton, nggak pernah ditanam, nggak pernah dipelah, terus ketimbang habis, habis nyawanya. Makanya sungguh sangat luar biasa, sangat durhaka kepada Allah ketika ada manusia tidak mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Baik, jemaah yang Allah muliakan, mohon maaf banyak yang saya lewat film-filmnya. Ya, Ibu mau Bu dulu lihat Bu. Buah anggur saat proses pemacikan pemilik bisa sambil mencicipi buahnya. Tentunya hal ini memiliki sensasi tersendiri. Sahang nggak jadi kenana Bro. Nah, tinggal ada. Ini Madinah Pak, sama Pak Haji. Ya, pun di Arab itu Madinah sarang Pak, dan curah hujannya sedikit, tapi lihat segala jenis sayur-sayuran dan buah-buahan semuanya ada. Ini yang disebut barokah. 90% di Arab bila belanja ke pasar. Apalagi kalau ke Taifah. Nanti 10 Oktober kita terbang ke Taif, 40 masjid, tinggal 2 andai Pak, yang silahkan nanti. Ya, plus Taif Saudi Airlines ya. Nah, di Taif itu Pak, kita lihat nih, lebih banyak buahnya daripada daunnya. Barokah, Masya Allah. Dan buah-buah yang jadi itu kelas dunia Pak ya. Allahu Akbar. Rokati minas samal ard. Ya, hanya satu minta Allah, fala tas'alu lillahi andada wa antum ta'lam. Jangan menjadikan andad, apa andad? Sembahan selain Allah. Ya, setelah kalian mengetahui bahwa kalian semua diciptakan oleh Allah, hidup di bumi ciptaan Allah, makan minum rezeki dari Allah. Ayat bahagia hidup rumah tangga, banyak melaksanakan ibadah. Wa ma atakum rasuluhu wa ma nahakum anhu al-hasr. Ayat 7. Pokoknya apa yang diperintahkan Allah, dicontohkan Rasul, laksanakan kerja. Yang dilarang Allah Rasul, tinggalkan. Buat kita simpel, gitu kan? Apa yang Allah perintahkan, samina wa ta'na. Yang dilarang, jangan coba melakukan suatu hal yang tidak Allah perintahkan, tidak Rasul lakukan. Man amila amal laisa ali amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan suatu amal pada aku nggak merintah tentang itu, maka akan ditolak. Ya. Di antara sekian banyak perintah ibadah terangkum dalam arkanul Islam, syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Sholat sebagai tiangnya agama. Ini menjadi perhatian yang serius di rumah tangga, di kantor, di masyarakat, termasuk di kantor RW ini. Kenapa? Ada itu khusus Pak. Toha 132. Allah menyatakan, wa'mur ahlaka bis-sholah. Perintahkanlah keluargamu supaya semuanya mendirikan sholat fardu yang 5 waktu. Apa yang 5 ini? Al-Isra 17 ayat 78. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Semua keluarga perintahkan. Wastabir alaiha, tapi
kau harus sabar ketika melaksanakannya. Allah Maha mengetahui di rumah tangga ternyata yang paling sulit ngajak sholat sok keras deh. Diajak kota mah heula mau piknik mah nggak ada hal. Perjalanan yang terasa paling berat, paling jauh, paling sulit ada perjalanan dari rumah ke masjid. Ada kelihatan masjid. Kenteng lagi antel, serasa berat banget. Makanya Allah wanti-wanti wastobir alai, harus sabar. Kesuksesan seorang ayah di rumah tangga, seorang imam di rumah tangga adalah ketika sudah bisa mengajak keluarganya untuk menghadiri undangan Allah 5 kali sehari semalam. Duhur ke masjid, asar ke masjid, terus maghrib bisa subuh. Sukses. Kalau sudah istiqomah aqimus sholat semua keluarga kita, anak, incu, minantu, mintopo, semua yang ada matikan. Jangan sampai ada yang tidak sholat, penyakit tubuh. Tapi kalau sudah sholat semua, Allah janji, apa janjinya? La nas'aluka rizqa, kami nggak minta rizki kepadamu, nahnu narjukuka. Tapi kami Allah yang akan memberikan rizki kepadamu. Masya Allah. Ini masalah besar tentang ekonomi, tentang bisnis, tentang dagang yang kita sambil perbincangkan hampir tiap pertemuan. Kuncinya sholat. Ini janji Allah Al-Quran. Perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki rizkimu. Perbaiki sholatmu, Allah akan menjaga kesehatanmu. Perbaiki sholatmu, Allah akan menyelamatkan keluargamu. Allahu Akbar. Ini aja. Yuk kita evaluasi sejenak, Pak. Apakah selama ini sholat kita sudah benar? Kita mulai. Sholat fardu yang 5 waktu. Sudahkah Bapak selalu tepat waktu? Ulang. Takabur. Sudahkah tiap 5 waktu berjamaah? Nah, sudah, alhamdulillah. Tambah levelnya tingkatkan. Asyra rakaatin tambah 10 rakaat rawatib, 2 rakaat qoblah duhur. Ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, qoblah subuh. 10 tambah 17 27. Sudah? Alhamdulillah. Kalau sudah, tingkatkan lagi levelnya. Wa minal laili fatahajjad bi, bangun malam tahajud. 11 rakaat. 27 sama 11 38. Sudah, alhamdulillah, tambah 2. Nabi nggak kurang 4 rakaat. Apa yang 2? Bisa duha, silakan. Bisa syukur wudu, ke masjid bisa. Kalau sudah istiqomah 4 rakaat semalam, insya Allah, janji Allah, kita tidak akan kekurangan rizki. Apa rizki, Bu? Ini bukan. Ini sebagian kecil bentuk rizki. Kesehatan, anak-anak soleh-soleha, mantu soleh-soleha, suami sayang pada istri, istri hormat pada suami, tetangga semua hormati kita. Masya Allah. Kuncinya dalam sholat. Kita lihat, Pak. Nih, lihat. Kadang-kadang kita sering iri pada pemuda ini. Cuma bertangan 2, tapi tidak punya kaki. Masya Allah. Tiap malam dia bangun tahajud. Luar biasa. Ada lagi, Bu. Nih lihat, kesibuk apapun dia supir sebuah truk, ketika maghrib adzan memanggilnya, dihentikan kendaraannya, dia hamparkan sejadah, dia sholat. Di panggilan Allah itu dijadikan panggilan yang teristimewa dalam hidupnya. Siapa? Insya Allah. Kenapa kita sholat istiqomah? Lihat, Pak, Rasul menyatakan kalian akan dicabut nyawa oleh Allah sesuai dengan kebiasaan habit kalian. Itu hamba Allah yang jadi imam, Pak, terekam CCTV, memimpin sholat. Ketika ruku, semua ruku, lantas i'tidal, sami Allah liman hamidah, tidak ada tanda-tanda. Kemudian begitu sujud, diikuti oleh makmum di belakang. Nah, dirasa oleh makmum kok nggak biasa, sang imam ini kok lama banget sujudnya. Yang paling depan nih, Bu, penasaran, celeng tinggali Singges bangkit, takbirnya pelan nggak kedengaran, mungkin begitu. Gila-gila teuing kebiasaan. Tuh, pas yang paling persis depan imam, angkat kepalanya, kurang tinggi. Sujud kene gedingan cenah. Sujud lagi.
Ternyata lama lagi tidak bangun-bangun. Apa yang terjadi? Innalillah. Allah mencabut usianya di saat beliau sedang sholat. Ya, semoga kita pun seperti itu. Kalau ahlu Quran diwafatkan ketika baca Al-Quran. Ahlu sholat, insya Allah Allah akan wafatkan kita dan pada sholat. Insya Allah inilah yang disebut dan husnul khatimah. Jamaah yang Allah muliakan, bagi para bapak nih Pak, satu lagi Pak. Allah, tidak ada laki-laki yang kuat. Ini adalah Muhammad kecuali lihat pria berusia 115 tahun yang hidup di Bangladesh. Masya Allah. Dia selalu melaksanakan sholat 5 waktu di masjid meski matanya buta dan tubuhnya telah rentah. Usia 15 tahun, 115 tahun, matanya buta lagi. Tapi beliau selalu hadir tepat waktu karena beliau muadzin, kalau jadi imam. Kalaupun narik bola, narik benang, tali dari rumah ke masjid, ingat cepat jalannya. Rasul menyatakan kepada kita, jadilah kan laki-laki yang kuat. Kuat kaira, sanes. Buat tahun itu laki-laki kuat itu laki-laki yang siap memenuhi undangan Allah 5 kali sehari semalam. Pokoknya tidak ada yang bisa menghalangi untuk ke masjid. Ya, Rasul menyatakan, ketahuilah, jikalau di antara kalian ada yang tidak ke masjid 1 kali wajar, mungkin capek. 2 kali mungkin sakit. 3 kali mungkin ada tapi kalau ke-4 kalinya tidak ke masjid, Rasul menyatakan maka cukuplah dia sudah memiliki tanda-tanda kemunafikan. Sejak itu di antara kami, para sahabat, tidak ada yang tidak hadir ke masjid. Kalau ada yang sakit, disampul ke teman-temannya, digayeng kiri kanan berdua, dibawa ke masjid, suruh duduk di saf. Allahu Akbar. Parmindo mendambakan situasi yang seperti itu. Kalau begitu, maka barokati minas sama wal ar akan Allah limpahkan pada kita semua. Jemaah yang Allah muliakan, yang terakhir, yang keempat, apa Bu? Laksanakan hak dan kewajiban. Ya. Nah, intinya Ibnu Abbas menerangkan di antara 7 poin yang beliau sampaikan rumah tangga bahagia itu kalau dibangun oleh laki-laki yang soleh, istri yang salihah. Timpang salah satu akan bahagia. Ya, siap. Contoh, Nabi Nuh alaihissalam, beliau Nabi, beliau Rasul, beliau wahyu. Bahagia dah beliau rumah tangganya? Tidak. Istrinya menentang. Sebaliknya Fir'aun, istrinya solehah, ahli surga. Yang bahagia itu seperti Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah, dengan Siti Hajar. Nabi kita mulia Muhammad Rasulullah SAW dengan istrinya. Nah, seperti apakah laki-laki yang soleh, istri yang solehah? Nah, ini untuk Ananda nih ya. Dalam Al-Quran detail sekali. Di antara laki-laki itu ada 2 kewajibannya. Yang pertama, wabima anfaqu min amwalihim, siap mencari nafkah, dagang, usaha apapun yang penting halal untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bila kau punya uang 1 dirham, kau sedekahkan untuk jihad fisabilillah. Punya 1 dirham lagi kau infakkan untuk masjid. Punya 1 dirham lagi kau berikan pada anak yatim piatu. Punya 1 dirham lagi kau berikan pada istri dan keluargamu. Nabi bersabda yang paling besar pahalanya 1 dirham yang kau berikan pada anak dan keluarga. Laras ke tubuh, larasnya kudu bagi ke istri. Ya. Nah, yang kedua, Quran At-Tahrim 6 menjaga keluarga ku angkusakum wa ahlikum supaya tidak menjadi penghuni neraka. Ya, isi solihah 3 cirinya. 1, iza amartaha ata'atka, diperintah mengikuti suami. Iza nadzara syauka, dilihat suami, menggairahkan hati suami. Ibu punten Bu, ibu harus mewakili para bapak, mungkin isi narios Bu. Bagaimana suami akan betah di rumah, pemandangan si ibu pakai seragam dasar ngus bolong-bolong dia. Masya Allah, masak eta, kapasak eta. Tidur pun itu juga. Untung bapaknya soleh Bu, mau tidur bersamping mencet pangambung. Jadikan bahagia ketika melihat istrinya. Yang ketiga, istri yang memelihara kehormatan dirinya, kehormatan suaminya, dan harta yang ditinggalkan suami. Hadirin, supaya jelas kita lihat Pak visual contohnya nih Bu. Kira-kira ini Bu isi soleh bukan Bu nih? Eta masak, Masya Allah. Dia mengajak perang Bu.
Wis, eta carogena siap-siap itu. Anak tameng gitu. Kira-kira kalau ada istri ini, kenapa itu terjadi? Ada sesuatu misalnya yang diinginkan oleh istri tidak terpenuhi suami, untuk suami sabar Pak. Terus balik kita ngerakin. Tapi ada tip Pak. Kalau istri gede amek muda tadi, supaya punten mulutnya diam dan hormat pada suami. Ini tipnya nih Pak, tinggal Pak, tong ice Pak. Terus ngehegakis amek tuh. Udah amak gak jadi. Akur bu. Masya Allah. Ya banyak. Eta. Adanya Allah muliakan. Ya. Atau ini bu, kadang-kadang di rumah tangga, ini memang orang bikin konten, tapi maksudnya bagus nih kontennya. Dipakai ceramah ada manfaat. Punten Pak, Ibu punten, kita sedang bicara hak dan kewajiban. Ya, istri dan suami. Kadang-kadang istri itu gimana kia Pak? Kalau duitnya gede, lihat Pak nih. Nah, resiko 300.000 sehari. Saya turun 100.000. Turun 50.000. Sanes orang Parmino, sanes. Orang negara Konoha sana. Ada yang makulah. Ini isi yang soleha, dambaan semua suami. Pas pulang suami kerja serabutan bu, kita lihat bu, uangnya lihat bu, Masya Allah 5.000-an hiji 2 tilu, 2.000-an 2, 1.000 hiji, jumlah 20.000 rupiah. Ibu sanggup dikasih resiko 20.000 sadinten, udah genep incu dan 8. Syukur itu bukan mesti banyak. Menerima rezeki Allah berikan dengan senang hati, maka Allah lazidannakum akan menambah rezekinya. Bukan hanya nominalnya, juga barokahnya. Lihat bu, diterima, disyukuri, kemudian tadi katanya dialungkan. Alhamdulillah ya Rob. Capek si akang mulanya duduk sare. Nah, sedang tidur dia masak nasi. Karunya teuing si akang geus gawe capek. Dibuka tamek Masya Allah geus tekok bu sampun aya keneh lumayan. Jeung naon rencana? Alhamdulillah aya ayam geprek cenah bungan sasiki. Jangan salah kira karunya nu usaha abdi mah cekap kunaon tah aku asin sampai teh. Kemudian disamperin suaminya dengan adab sopan santun, tuang heula. Pas tuang alhamdulillah aya hayam, pas tingali alas bojona innalillah karunya teuing geulis jeung asin. Canak saya jeung haus. Pas ka tukang ditukurkeun alasna. Dituang alas isina bika saya. Ikan caina kan nuhun neng. Sok gatuang. Pas ditingali nah hiber hayam teh ka dia. Alhamdulillah ini Pak. Rumah tangga yang sakinah mawaddah. Tidak mesti harus kaya. Tidak mesti harus punya rumah gedung yang mewah. Ya, mobil yang bagus, punya menangan juga. Nah, ya. Satu lagi bu, ini istri yang sayang pengertian sama suami Pak, mau kerja. Pas tinggali loket suaminya, penasaran dibuka, ditinggali bu, Masya Allah 2.000 Pak, 2.000 perak 2 lembar. Udah usaha salaki mau kebeli bensin asa. Dicandak loket, alhamdulillah ya sekedik. Apalagi salaki ini. Yang ongkos taruhnya bisi bituban. Asal mah ayah nyimpen kemari resiko sesa tuh dilebetkeun deui. Kurang kene asa ayah di nalomari cenah Bu. Nyelap dina acuk tuh. Mun teh kan rezeki di sarogena Bu teh. Trikip demi teh pinter nyimpen. Gimana sebagai peryogi ayah. Alhamdulillah. Sok gak ada mah tawaket teh ulah kantun. Ya neng, ayo. PDW lah gitu, Masya Allah.
Pas badai ngagrep, bu tinggal alah apa bensin mah cukup ya. Muka loket, nah anakan duit deh. Jadi saya masalah si yayangku nih, maka balik dari Allahu Akbar dengan penuh rasa cinta, bu, masya Allah. Kabita. Nanda beginilah rumah teh hebat. Tidak mesti harus banyak harta. Ya, Allahu Akbar. Sebaiknya ini suami yang perhatian sama istrinya. Mau ngaji karunya, nah ganti baju. Nurunkan. Jum. Tekan naon goreng patut ting ganti ya. Bapak melihat. Wih. Mohon atukan. Yalah. Kesamenon kan. Gagah. Songerakeun bapak ke pengajian teh. Naon deui. Eta sepatu naon ganti. Bapak meuli pasal baru tak. Luar biasa. Suami yang perhatian sama istri. Naon deui. Leungeun gelangan. Wih, sok pakai dah. Bu, kira-kira kalau punya suami putih senang nggak, bu? Bu, bisa senang lagi. Dipakaikan lagi. Kehormatanmu juga kehormatanku. Kudu necis, kudu mewah kok buat tampil di masyarakat. Allahu Akbar. Ayo kan, nuhunkan. Salam. Kade, naon dia atuh. Kalau ngadok samping ngadok naon kan? Ngadok naon kan? Ngadok naon duit budi bekelan. Wah, sempurna Pak. Adegan nama Allah. Luar biasanya. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua, kakang yang akan menikah nanti pada saatnya diberikan kelancaran, kesehatan, dan mampu untuk rumah sakinah mawaddah warahmah. Ya, satu poin lagi saja, ya, coba amalkan Ali Imran 1, 3, 4 di rumah tangga itu, karena kita menyadari tidak ada istri yang sempurna, betul bu? Juga sebaliknya tidak ada suami yang sempurna. Menghadapi ketidaksempurnaan pasangan ini, amalkan Quran surah Ali Imran 1, 3, 4, 2 poin. 1, wal kaziminal ghaidha, tong gede amak. Jangan emosian. Ada sahabat, ya Rasulullah, aus sini kasih nasihat kepadaku, qala la taghdab, jangan marah. Aus sini beri nasihat lagi, qala la taghdab, jangan emosi. Allah sini ya Rasul kasih nasihat lagi, lah takut 3 kali Rasul bilang nasihati sahabat itu tong amak. Kenapa? Emosi itu munculnya dari setan. Setan itu jangankan dikasih kesempatan, tidak dikasih kesempatan pun dia selalu berusaha alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, mencari peluang masuk ke dalam dada manusia, menggoda dada manusia dengan bisikan-bisikan kejahatan. Kenapa dada yang dituju? Dada mudghah, ada segumpal darah. Ya, ini ada hati. Kalau hati manusia udah terpengaruh emosi, apa yang terjadi? Dia akan melakukan sesuatu di luar nalar. Ibu lihat bu, akibat gede amak. Masya Allah, nih tumpuan hutang tuh, pasar baru, lepas tuh muka mobilnya. Maaf nggak sengaja, maaf naon, tinggal di dekok mobil saya. Meren mbak, bukan kaki awe lah. Sakit tuh ayat tuh hampura we, kurang ajar. Dibalas. I'm sorry. Sarua hampura tekah aja. Nah, mulai datang pengaruh setan, dia balas dan membalasnya rata-rata kan begitu, bukan 1 lawan 1. Gara-gara tidak bisa menjaga emosi, Pak. Awalnya sepele bisa jadi bumerang. Sudah tidak ngesan, berebet tuh. Allahu Akbar. Pada saat tadi dia sering memaafkan, udah selesai masalah. Tapi masing-masing muncul egonya. Kenapa? Setan yang memberikan masukan jahat tadi.
Nah, lampu merah tiba-tiba innalillah, Allahu Akbar. Dan kalau seorang manusia hatinya, tangannya, matanya udah dikuasai setan, apa yang terjadi? Dia akan lupa terhadap keselamatan dirinya, keselamatan orang lain. Lawan, kan gitu. Urusan kumangke itu setan, hati-hati. Ya, makanya Rasul memberikan nasihat sampai 3 kali, la tagdob, jangan marah, jangan. Nah, ketika ada masalah antara suami istri, ketidaknyamanan, udah maafkan saja. Wal afina anin nas. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain akan dimuliakan oleh Allah. Ya, siap? Insya Allah. Baik jemaah yang melakukan, sekian dan terima kasih. Kita doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Mohon doa khusus dari sahabat kita. Pertama, mohon doa untuk almarhumah Ibu Titik Sabtaningsih, ibunda dari Mas Brahma, almarhum Bapak Nur Hamono, almarhum Bapak Bargur, dan yang lagi sakit diantaranya Ibu Kokom Komaria, Bapak Arno, Bapak Asep Muhlis. Semoga disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, termasuk orang tua kita yang telah wafat, Allah menerima semua amal kebaikannya, mengampuni dosa kesalahan, diluaskan di alam barzahnya, diterangi di alam barzahnya, mendapatkan nikmat maghfirah di alam barzahnya. Kita yang masih diberikan usia panjang, semoga usia ini usia yang bermanfaat, yang barokah. Pada akhirnya kita diwafatkan pula, semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa akrim nujulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was-salji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilu daun khairan min darihi wa khairan min ahlihi wa jawjan khairan min jawjihi wa qifitna laqab azabannar. Allahumma rabbanas azhibil ba'sa ishwi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar barakallahu laka baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Terima kasih, maafkan dosa kesilapan. Selamat menikah Mas Brahma, Haji Mas Brahma, semoga lancar, sukses, bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Kita yang telah membahas masalah yang mewujudkan rumah tangga bahagia. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari acara ini, dan terima kasih kepada donatur yang telah menyisihkan katanya untuk pengajian berlangsungnya ini. Apalagi ini, alhamdulillah alhamdulillah malam ini Tendeng mendapat 399.000 dari Allah dan Syiron. Kita tutup sampai ada. Kita doa mati syarif subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.